Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas hukum kesehatan dengan judul Aspek Hukum Rumah Sakit sebagai badan hukum, hubungan kerja rumah sakit dengan tenaga kesehatan, dan tanggung jawab profesi di bidang kesehatan. Yang pertama-tama akan dibaca materinya oleh Saudara Leo Antapati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi. Wabah corona dengan jenis virus SARS-CoV-2 yang pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok ini telah menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-CoV-2 bukanlah jenis virus baru. Virus SARS-CoV-2 merupakan hasil dari virus lama yang bermutasi membentuk susunan genetik yang baru. Singkatnya, virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti identitas. Virus ini dinamai dengan SARS-CoV-2 karena secara genetik virus corona memiliki hubungan erat dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS. COVID-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia. Setelah virus corona berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada 114 negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akhirnya menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, kasus terinfeksi virus corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Setelah peristiwa itu, jumlah pasien yang positif terinfeksi terus bertambah. Saat ini masyarakat tidak hanya dilanda kegelisahan, namun menderita kepanikan yang luar biasa. Untuk selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adanya social distancing yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus. Dan kebijakan ini sangat efektif dengan mencegah orang sakit melalui kontak langsung pada orang lainnya yang tidak sakit sehingga mencegah penularan. Begitu juga tenaga kesehatan berupaya mencegah untuk bertambahnya orang yang terinfeksi dan perlu adanya jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kebijakan terkait pelayanan kesehatan dapat dikatakan sebagai aspek penting dalam kondisi masyarakat sekarang. Dalam hal ini, penegakan hukum di awal munculnya virus di Indonesia, pemerintah Indonesia ditinjau berdasarkan pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Menyatakan pemerintah wajib mengumumkan bagian wilayah yang menjadi sumber terjangkit penularan penyakit ke banyak masyarakat. Pemerintah wajib mengungkap jenis dari penyakit yang penularannya menyebar dengan cepat. Fakta dari pemerintah dalam melindungi kejaminan kesehatan masyarakat dikatakan lamban untuk menyebarkan informasi terkait kasus yang memakan korban banyak karena adanya virus yang sangat berbahaya ini. Sehingga dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis bisa dikatakan hampir tidak mampu karena disebabkan banyaknya pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Selanjutnya di pembahasan pertama mengenai kebijakan negara dari perspektif law enforcement. Manusia akan kehilangan segala kemungkinan untuk mendapatkan hak-haknya tanpa didasari kesehatan. Oleh karenanya, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Pengakuan dan perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur secara konstitusional sejak masa berlakunya Konstitusi Republik Serikat tahun 1949. Hak atas kesehatan diatur pada pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut. Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan masyarakat. Pengaturan hak atas kesehatan pada pasal 40 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut kemudian diadopsi oleh pasal 42 Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian setelah berlakunya UUD NRI pada tahun 1945, hak atas kesehatan kembali diatur pada pasal 28H ayat 1 dengan norma sebagai berikut. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Sebagai atribut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan secara gratis. Secara garis besar, undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup yang sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Kesehatan menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan tidak hanya lagi dikaitkan dengan nasib atau karunia Tuhan yang menjadi urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara. Namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum atau legal rights yang dijamin, dilindungi, dihormati, dan harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sangat jelas tercermin kembali pada pasal 208 1 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat global melalui konstitusi World Health Organization atau WHO tahun 1946 pun telah menggariskan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang semestinya adalah suatu hak asas bagi setiap orang. Berdasarkan hal tersebut, hak atas kesehatan diakui sebagai hak dasar atau fundamental. Adanya hak atas kesehatan sebagai fundamental right kemudian dipertegas dalam komentar umum dari Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap hak kesehatan yang menyatakan healthy is fundamental human right is indispensable for exertion for other human right. Komentar umum dari Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tersebut memberikan titik tekan pada ditempatkannya hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan patut didahulukan demi terlaksananya hak asasi manusia dan yang lainnya. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis atau dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dulu. Dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi, karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal, paternalistik, sebagai antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip father known best, yang melahirkan hubungan antara bersifat paternalistik. Hubungan hukum ini timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya, membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit. Dalam hal inilah dokter yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi kedudukan dokter lebih tinggi oleh pasiennya dan peranan lebih penting daripada pasien. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujurnya dari pasien yang akan digunakan dan bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik. 2. Hak atas imbalan jasa atau honorium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien. Yang ketiga, hak atas itikat baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik. Keempat, hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya. Kelima, hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya. Yang lalu ada hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman. Kedua, kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia. Ketiga, kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut. Keempat, kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik. Dan terakhir, kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas kemanusiaan. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi negara. Dalam hal ini pemerintah wajib bertanggung jawab penuh atas penjaminan dan perlindungan keselamatan seluruh masyarakat
dari adanya pandemi corona, adapun langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam hal pemerintah sejak awal munculnya informasi mengenai wabah virus atau wabah penyakit menular seperti halnya COVID-19 ialah dengan melakukan penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderitaan. Pemerintah juga harus mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai hal yang berhubungan dengan pencegahan, penanganan, dan kondisi terkini dari keberadaan virus itu sendiri. Pemerintah harus dengan sigap menyatakan status darurat kesehatan masyarakat dan memilih alternatif karantina kesehatan yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti halnya peraturan pelaksanaan atas UU karantina kesehatan harus segera disusun agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gugus penanganan COVID-19 memiliki pedoman yang jelas untuk bahu-membahu mengenai pandemi corona. Peraturan pelaksanaan atas UU tenaga kesehatan juga sangat memerlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para tenaga medis khususnya saat mengenai pasien terinfeksi virus menular. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.